Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu a'lam. Yang kami hormati para alim, ulama, para kiai, para asatidz dan seluruh undangan yang hadir di tempat ini serta pemirsa dimanapun panjenengan berada. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di forum yang mulia ini, yaitu forum Ulama Ulama Aswad Jamal Karangan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan forum ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada uswah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga di akhir zaman. Baik, pada malam hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi yang bertemakan khilafah, sistem terbaik mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi semua rakyatnya, baik muslim maupun non-muslim. Keadilan adalah pilar kehidupan yang amat berharga yang menjadi dambaan umat manusia, termasuk keadilan dalam bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi yang berkeadilan menjauhkan manusia dari kepemilikan harta secara zalim. Ekonomi yang adil tidak berpihak hanya pada kelompok tertentu, seraya mengabaikan kaum yang lemah. Keadaan seperti itu tidak pernah didapatkan oleh manusia dalam ideologi sosialisme, komunisme maupun kapitalisme. Sosialisme, komunisme sudah bangkrut dan gagal mensejahterakan umat manusia. Kapitalisme pun menciptakan jurang ekonomi yang tinggi, lebih berpihak pada konglomerat, sementara rakyat terus dibebani dengan berbagai pungutan pajak. Keunggulan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam terbukti menjamin keberkahan dan keadilan. Keadaan yang tidak pernah bisa terwujud dalam ideologi selain daripada Islam. Ada 3 hal penyebab Islam mampu menciptakan kehidupan yang berkah dan menyejahterakan. Yang pertama, setiap muslim termasuk penguasanya menjalankan aturan Islam didorong oleh ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata karena motif ekonomi, yakni mendapatkan keuntungan saja. Nabi bersabda, "At-tajirus shadiqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Pedagang yang senantiasa jujur dan amanah akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, siddiqin dan para syuhada. Yang kedua, bahwa syariat Islam mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang saja. Dengan begini akan teratasi kesenjangan sosial di tengah masyarakat.
Islam mewajibkan negara untuk menghapuskan setiap ruang akumulasi kekayaan hanya pada elit tertentu. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW misalnya pernah membagikan harta rampasan perang Badar hanya kepada kaum Muhajirin, bukan kepada kaum Ansor, kecuali 2 orang saja di antara mereka yang memang betul-betul mereka itu berhafal. Hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Kaya yakuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Yang ketiga, Islam telah mengharamkan memakan harta orang lain secara zalim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil, secara zalim, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar keridhaan di antara kalian. Dengan demikian, setiap pengambilan harta dari sesama mestilah berdasarkan saling ridho dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Setiap pengambilan harta dengan cara paksaan atau ghasab dan menyalahi hukum Islam adalah perbuatan zalim. Walau sedikit jika diambil secara zalim, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pelakunya masuk dalam surga. Larangan ghasab ini berlaku umum, termasuk oleh penguasa. Dalam syariat Islam, negara diharamkan memungut harta seperti berbagai pajak saat ini tanpa keridhaan rakyat dan bertentangan dengan syariat Islam. Harta rakyat terlindungi oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Negara hanya berhak memungut zakat dari kaum muslim, jizyah dari warga non-muslim, serta faraj bagi warga muslim ataupun ahli dhimah yang tinggal di tanah Malaysia saja. Dalam Islam, pungutan pajak atau riba hanya dipungut hanya ketika kas negara dalam keadaan krisis. Artinya pajak bersifat temporer, tidak terus-menerus. Itu pun hanya diambil dari warga muslim yang kaya saja, sementara non-muslim tidak dikenai pajak. Beda dengan pajak dalam sistem kapitalisme yang dipungut secara baik dari semua warga negara. Miskin dan kaya bahkan dipungut dari beragam barang dan jasa dan bersifat terus-menerus. Kapitalisme menyengsarakan. Berkebalikan daripada Islam, sistem kapitalisme terbukti memberatkan rakyatnya, menciptakan kesenjangan sosial dan hanya menguntungkan kelompok elit tertentu. Inilah yang sudah sejak lama dirasakan oleh rakyat Indonesia. Bahkan kehidupan rakyat semakin berat dari waktu ke waktu. April tahun lalu misalnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11%. Kenaikan PPN ini dirasakan oleh semua orang tanpa pandang bulu. Semuanya, kaya atau miskin, harus membayar PPN untuk setiap barang dan jasa yang dikonsumsi. Begitu juga dengan distribusi gas LPG yang 3 kilo mulai dibatasi. Hanya diperuntukkan bagi warga yang menggunakan KTP dan terdaftar dalam program penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan data terpadu kesejahteraan sosial. Padahal gas itu sejatinya adalah milik umum, artinya setiap warga berhak menikmati energi tersebut dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan jika memungkinkan mendapatkan
secara cuma-cuma. Semua kerusakan yang diciptakan ideologi kapitalisme itu telah dirangkum Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Meski secara real mempraktekkan ideologi kapitalisme, elit politik dan penguasa di negeri tetap tidak mau mengakui bahwa sebenarnya mereka menerapkan sistem kapitalisme. Di sisi lain, mereka malah terus mengobarkan permusuhan terhadap ideologi Islam dengan menyebutnya sebagai ancaman radikalisme. Padahal satu-satunya solusi atas berbagai mafsadat yang sudah diciptakan berbagai ideologi buatan manusia itu adalah Islam. Islam dan syariatnya bukan saja punya kekuatan dan kemampuan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat. Lebih dari itu, penerapan syariat Islam adalah bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Sebaliknya, mengabaikan syariat Islam adalah pembangkangan yang nyata kepada Allah dan Rasulnya. Demikian mungkin yang dapat Al-Fadhil sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.